Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama ingin wawancara yang bertema peduli lingkungan. Di sini dengan Bapak Nandar, nih Pak, Ya, Mas. pemilik kebun desa, nih Pak. Kebun desa. Desa. Eh, jadi saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan, nih Pak. Ada berapa jenis sayuran, ada berapa jenis tanaman yang Bapak tanam Pak di sini Pak? Di sini itu ada beberapa jenis tanaman, Mas. Itu ada sawo mame sapote itu dari Meksiko. Meksiko. Ya. Iya, Pak. Buahnya itu per biji bisa 1,5 sampai 2 kilo. Beratnya ya Pak? Ya. Bobot buahnya. Terus itu ada juga mangga. Mangga romanes ada, mangga kyoji, mangga mahathir, terus mangga cokanan, terus ada juga anggur batang, anggur ampat juga ada. Kalau anggur batang, anggur berat itu istilahnya juga anggur Brasil. Itu katanya juga dari Amerika Brasil. Itu buahnya nempel-nempel di batang. Iya, Pak. Tentunya banyak ya Pak tanaman yang Bapak tanam ya Pak. Lumayan banyak, Mas. Jeruk-jeruk juga ada, kelengkeng. Kemudian kenapa Bapak memilih jenis tanaman tersebut, Pak? Itu yang mungkin laku di pasaran, Mas, Mbak. Laku di pasaran yang ada yang tanaman langka, ada yang tanaman eksotis seperti ceri-ceri itu, ada ceri Jepang, ada ceri Vietnam, ada ceri Barbados. Soalnya kalau yang impor tuh lebih mahal gitu ya Pak. Masih mahal kalau untuk dijual, Mas. Istilahnya mungkin karena masih langka loh, masih di Indonesia belum banyak yang punya, istilahnya yang nanam. Kalau untuk skala perkebunan, kalau orang ke Indonesia ya rata-rata mungkin alpukat, kelengkeng yang gencar untuk saat ini. Terus bagaimana proses persiapan lahan untuk menanam sayuran Pak? Tanaman tersebut. Oh, kalau Prosesnya untuk proses penanaman itu kita harus menyiapkan lahan itu, Mas. Lahan itu harus dibersihkan dari segala tanaman lain istilahnya. Rumput-rumput juga harus bersih. Terus nanti dibajak pakai traktor itu. Terus nanti dibikin gunduan-gunduan itu kalau untuk skala perkebunan. Itu fungsinya untuk memudahkan untuk ditanam ya Pak? Iya. Itu nanti untuk proses pengairan juga, Mas. Pengairan juga kalau dibikin gunduan-gunduan itu nanti pohon itu agak nangkring dari tanah yang aslinya, jadi agak tinggian. Misalnya musim hujan nanti airnya lancar, enggak menggenang di situ. Kemudian apakah Bapak menggunakan pupuk organik atau kimia, Pak? Kalau untuk saya ini ya pakai organik juga, pakai kimia juga, Mbak. Kenapa Bapak memilih metode tersebut Pak? Dengan cara seperti kasih plastik gitu. Kenapa kok kan ada yang seperti metode memakai kayak pelaron itu loh Pak, namanya apa namanya itu? Bioflok apa namanya itu? Hidroponik ya Pak. Kalau kita kan cuma segala untuk penjualan, Mas. Jadi kita harus yang praktis saja, kita pakai polybag. Kalau yang untuk tabung lampot itu saya juga planter bag itu yang kayak tas itu. Kayak tas. Ya, itu nanti kalau mudah untuk diangkat atau untuk pindah, misalnya kita ngirim itu lebih enak. Kemudian bagaimana Bapak bisa mengelola hama penyakit yang terkena pada tanaman yang Bapak tanam? Kita harus menyingkirkan yang tanaman yang terkena penyakit itu, Mbak. Nanti kita jadikan satu, kita ambil, nanti kita
karantina dulu, diobati lah istilahnya. Dipisahkan dari yang lainnya. Dipisahkan dari yang subur-subur istilahnya, kan rata-rata kan nggak subur nanti kalau sudah kena hama itu. Untuk pertumbuhannya juga kurang bagus. Bapak itu menjual tanamannya itu ke konsumen atau melewati perantara seperti pasar atau distribuser gitu Pak? Nyetori kemana-mana gitu apa? Kita juga Mas, kita juga ada tenaga untuk jualan di pasar. Tiap pasaran itu misalnya kayak Kliwon itu di Cebungan, terus kalau Pon itu di Godean, kalau Legi itu di pasar Imogiri, kalau Wage itu biasanya di pasar Jangkang. Itu dibawa ke sana semua? Ya, cuma berapa ya? pakai pakai pickup lah Mas. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menentukan waktu panen tanaman yang Bapak tanam? Misalkan Kalau- salah satunya. Kalau panen itu kita Mbak, kita kayak misalnya jenis kelengkeng. Kalau jenis kelengkeng itu, kalau sekarang kan ada yang harus berbuah itu harus pakai obat. Itu kita bikin subur dulu, misalnya ditaruh di pot itu atau planter bag itu. Nanti kalau sudah kira-kira layak untuk dibuahkan, kita nunggu daun-daun pucuk itu harus tua dulu. Itu baru kita obat pakai booster namanya. Poster, ya. Itu nanti selang sebulan sudah muncul bunga. Kalau pakai booster itu. Bagaimana tanggapan Bapak tentang cuaca seperti ini Pak? Tentang kayak hujan gitu, apakah Terus. termasuk kerugian Bapak atau gimana Pak? Kalau hujan ya termasuk berkah Mas. Enggak, Pak. Istilahnya kita seharusnya nyiram, kita agak nyiram. Tapi ada juga kekurangannya. Kita misalnya posisi buah itu berbunga, itu nanti kena hujan, kena angin, kebanyakan buah nggak Gugur ya, jadi Pak? Mas, Oh, iya. rontok bunganya. Rontok, ya. Apakah pernah nyampe banjir nyampe sini Pak airnya itu? Kalau banjir di sini enggak Mas, mungkin cuma di jalan lah, itu di jalan depan. Motivasi Bapak dengan semangat untuk menjual sebuah tanaman daripada untuk beternak, untuk yang lain itu apa Pak? Motivasi Bapak? Kita masih karena Mas apa? Kita harus beda dengan yang lain lah, Lain, istilahnya mandiri gitu. Mandiri. Misalnya ada yang ternak, ada yang kita juga memang harus mencari peluang yang lain. Yang lain apa? Mungkin nanti dari petani-petani juga datang ke kita untuk membeli bibit, Di, untuk membeli tanaman hias gitu. kenapa Bapak di sini tidak menanam tanaman sayuran Pak? Kenapa kok fokus ke buah? Mungkin sayur itu kenapa gitu Pak? Kalau sayuran itu harus tiap hari kita harus Mas, ngerawat. Oh, Kalau ini kan istilahnya, kalau tanaman yang kayak ya buah kayak itu kan istilahnya bisa untuk sampingan. sampingan apa? Kalau sayur itu harus tiap hari harus disitulah Dirawat. istilahnya merawat, menyiram atau nanti mupuk. Dengan posisi terbuka seperti ini apakah pernah terjadi kemalingan gitu Pak Bapak? Kalau di sini Karena aman Mas. aman namanya Pak. Insya Allah aman Mas. Aman, ya. Tapi kalau malam juga dijaga. Jaga itu. Oh, Jaga terus ya Pak. Tantangan terbesar Bapak nanam tanaman ini apa Pak? Kayak Kalau tantangan itu ya kita siap resiko untuk nganu aja Mbak. Rugi kalau nggak laku lah. Kita sudah bayar karyawan, nanti untuk pemasukan nggak masuk itu termasuk. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata ataupun apa. Saya dan teman-teman saya memohon permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan sangat-sangat terima kasih atas waktunya yang Bapak luangkan kepada kami. Kita juga berterima kasih sudah dikunjungi dari kampus mana UNU ya. Iya. Nah, terima kasih juga.
Ya, mungkin seperti itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak kaya, gak miskin. Intinya seimbang. Kadang megang duit, kadang megang pala, Kadang tarik tunai. kadang tarik napas. Napas terakhir nih. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?